الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم افتح لنا الخير كله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir, ringkasan dari kitab Al-Jami' As-Saghir, ringkasan yang sangat eh, singkat. Dan kita sudah masuk pada huruf ta, yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan huruf ta. Hadis nomor 21. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tabi'u, iringkanlah bainal haji, antara haji, wal umrati, dan umrah. Fa inna, karena sesungguhnya, mutaba'ata, mengiringkan, bainihima, antara keduanya, yaitu haji dan umrah, tangfil faqra, menafikan fakir, wadzunuba, dan dosa-dosa. Kama, sebagaimana, yang fi, menafikan, al-kiru, alatnya tukang pandai besi, khabathal hadidi, akan teyengnya atau kotornya besi. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas fadilah haji dan umrah. Kita disuruh untuk mengiringkan antara haji dan umrah. Maksudnya, kalau kita selesai haji, maka umrah. Kalau selesai umrah, maka haji. Jadi jangan hanya haji saja atau hanya umrah saja. Tapi memang haji itu terbatas waktunya. Umrah bebas waktunya. Maka orang-orang yang melakukan haji tamattu itu berarti sudah mengamalkan hadis ini. Karena setelah dia selesai umrah, kemudian dilanjutkan dengan manasik haji. Orang haji tamattu datang pertama ke Mekah, itu dia melakukan umrah. Umrah selesai, kemudian dia halal. Setelah itu menunggu tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Dia kemudian berada di Mina. Setelah itu lanjutkan ke Arafah. Setelah itu lanjutkan ke Muzdalifah. Kemudian setelah itu kembali lagi ke Mekah. Itu adalah urut-urutan ibadah haji dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka orang melakukan ibadah haji tamattu itu sudah otomatis melakukan hadis ini. Tabi'u bainal haji wal umrah. Setelah dia umrah selesai, kemudian diiringi dengan ibadah haji. Adapun kalau orang hajinya cuma ifrad. Haji ifrad itu berarti dia cuma haji saja. Setelah itu balik ke negaranya. Setelah itu balik lagi dalam tahun itu untuk umrah ke Mekah lagi. Nah, itu juga sudah tabi'un. Tapi boleh juga ifradnya langsung, ya. Artinya setelah haji selesai, kemudian belum pulang ke negaranya, setelah itu kemudian melakukan apa? Umrah. Tapi intinya jangan hanya haji saja, tapi haji disertai dengan apa? Umrah. Nah, kalau kita melakukan dua-duanya, haji kemudian disertai umrah atau umrah kemudian disertai dengan haji, maka faedahnya dua. Satu, kefakiran akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran yang dimaksud itu adalah kefakiran hati. Hatinya merasa fakir, merasa butuh terus kepada dunia, itu namanya fakir. Maka fakir yang dimaksud di sini bukan sedikitnya harta, bukan. Ada orang yang hartanya sedikit tetapi dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hatinya. Sementara ada orang yang hartanya banyak tetapi Allah tidak kasih kecukupan dalam hatinya. Sehingga setiap melihat apa-apa selalu merasa fakir. Melihat tetangganya rumahnya diperbaiki, maka dia merasa harus memperbaiki juga. Melihat tetangganya nikah lagi, maka dia merasa saya juga harus nikah lagi. Nah, itu namanya orang fakir seperti itu. Merasa butuh terus.
Bukan seperti itu yang dimaksud oleh eh, yang dimaksud hadis ini adalah fakir, maksudnya adalah yaitu tidak butuh kepada dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam masalah ini, laisal ghina an kasratil ardi. Yang disebut kaya itu bukan banyaknya harta, walakinil ghinan nafsi. Yang dimaksud kaya itu adalah kayanya hati. Jadi hatinya merasa cukup, merasa qanaah, itu kaya namanya. Nah, yang dimaksud fakir di sini adalah ketika hati kita belum merasa kaya, merasa butuh terus padahal sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara melihat orang lain lebih bagus kondisinya, kita pengen seperti dia, itu namanya fakir kayak begitu. Nah, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua ibadah. Yang pertama haji, yang kedua umrah. Kalau haji ini disepakati oleh para ulama bahwasanya hukumnya adalah wajib satu kali seumur hidup. Yang mengatakan wajib haji setiap 5 tahun sekali itu hanya satu ulama, yaitu Hasan Basri. Maka pendapatnya ini lemah, menyelisih mayoritas para ulama. Adapun ibadah umrah, nah di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan umrah itu sunnah, ada yang mengatakan umrah itu wajib. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, rata-rata Indonesia madhabnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan umrah hukumnya wajib. Dan ini dalil termasuk salah satu hadis yang menguatkan bahwasanya umrah hukumnya adalah wajib. Karena disuruhkan oleh Nabi, tabi'u, iringkanlah antara haji dan umrah. Jadi setelah haji kemudian umrah, atau setelah umrah kemudian haji. Nah, berarti sama-sama dua-duanya diperintahkan. Hukum asal perintah adalah wajib. Berarti sebagaimana haji adalah wajib, maka umrah juga wajib. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwa umrah wajib juga menurut mazhab Syafi'i adalah kalam Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmu, dan sempurnakanlah al-haji, haji, wal umrata, dan umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kewajiban haji dan umrah ini kewajiban yang terbatas. Tidak untuk semua umat Islam, tidak. Terbatas. Terbatas apa? Man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu saja. Sama dengan zakat. Zakat itu kewajiban yang terbatas. Terbatas untuk siapa? Untuk orang-orang yang hartanya mencapai nisab. Maka meskipun haji termasuk 5 rukun Islam. Bukan berarti kalau kita belum haji berarti Islam kita nggak sempurna. Nggak begitu. Karena ada seorang mengatakan begitu. Kalau kamu belum haji berarti Islammu belum sempurna. Karena Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Itu kalimat betul kalau diuntukkan kepada orang-orang yang mampu haji. Tapi kalau orang yang tidak mampu haji, kalimat ini tidak benar. Orang yang tidak mampu haji, dia tidak wajib haji. Sehingga tidak bisa dikatakan Islamnya tidak sempurna. Betapa banyak ulama yang belum haji, Pak. Salah satu di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Itu salah satu ulama yang belum pernah haji seumur hidup. Tapi Masya Allah, karena ulama ketika membahas ibadah haji, dia membahasnya bisa sangat detail sekali, seolah-olah dia berada di lokasi. Itu saking kuatnya ilmunya beliau. Yang ketika membahas masalah haji, seolah-olah tempat-tempat itu berada di depan mata. Sehingga bisa menjelaskan dengan sangat gamblang sekali. Nah, mudah-mudahan semua kita diberi kesempatan oleh Allah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya 22. Tajafau, menjauhlah, an uqubati, dari menghukum, dzawil muru'ati, orang-orang yang memiliki muru'ah, memiliki kesopanan, illa, kecuali fi haddin, dalam hukuman had, min hududillah, dari hukuman hadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabarani, dan hadis ini sanadnya adalah dhaif, tetapi maknanya sahih. Dan sudah sering saya sampaikan betapa banyak hadis itu dhaif sanadnya tapi maknanya sahih. Kok bisa dhaif sanadnya maknanya sahih? Karena sesuai dengan hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aqilu dzawil hayati atharatihim. Maafkanlah kepada orang-orang yang memiliki kesopanan atau orang-orang yang baik-baik maksudnya ya. Atharatihim akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Illal hudud, kecuali hukuman had, tidak bisa dimaafkan. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi maksudnya dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang ditetapkan oleh Allah, ada hukuman hadnya. Misalnya maling dipotong tangan, itu hukuman had. Zina dirajam, itu hukuman had. Menuduh orang berzina maka dicambuk 80 kali, itu hukuman had. Hukuman had itu yang sudah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Apa hukumannya apa, itu hukuman had. Ada dosa-dosa yang tidak ada hukuman hadnya. Berarti itu adalah dihukum dengan hukuman ta'zir. Terserah kepada imamnya mau dihukum apa, khalifahnya menghukum apa terserah. Misalnya seorang laki-laki sentuh perempuan yang tidak mahram. Nah ini kan tidak boleh kan? Tapi hukumannya apa? Nggak ada hukuman hadnya. Maka maksud hadis ini adalah, kalau ada orang yang baik-baik, yang pada suatu saat kejeglong dia melakukan satu kesalahan. Ini biasanya dia nggak melakukan. Tapi pas saat itu dia melakukan kesalahan. Mungkin setan sangat kuat mempengaruhi dia, akhirnya dia melakukan kesalahan. Pas melakukan kesalahan, padahal jarang sekali melakukannya, tiba-tiba diketahui. Nah, orang-orang seperti ini pantas untuk dimaafkan. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa sikap kita kepada orang yang ahli kebaikan dengan ahli keburukan ini harus dibedakan. Orang ahli keburukan melanggar dihukum aja. Kenapa? Supaya kapok dia nggak melanggar lagi. Tapi kalau orang yang biasanya baik, tetapi pas suatu saat kejeglong, nah ini dimaafkan sangat wajar. Dan tidak usah ditampilkan kesalahannya di hadapan orang. Kenapa? Dia orang baik. Dengan sindiran saja sudah cukup, sindiran ini masuk dalam hati, dia sudah bisa perbaiki diri. Tapi kalau orang yang pertama tadi, dia kalau nggak digojlok itu nggak akan berhenti-berhenti. Nah, maka kalau di pesantren misalnya, ada santri yang suka ngelanggar dengan santri yang baik-baik yang nggak suka ngelanggar. Ini semestinya seorang ustadz yang cerdas memberikan hukuman yang berbeda. Pelanggarannya sama, tetapi ini yang suka ngelanggar, ini cuma saat itu saja. Biasanya nggak pernah ikut. Tapi saat itu dia ikut-ikutan, diajak teman-temannya yang lain. Nah, mestinya berdasarkan hadis ini, maka harus dibedakan sikapnya. Kalau dikebiahuyah ini karena semuanya melanggar, semuanya dihukum yang sama. Menurut saya nggak adil kayak begitu. Karena satunya orang yang baik-baik, satunya orang yang apa? Suka melanggar. Harus dibedakan. Illal hudud, kecuali hukuman had. Kalau hukuman had, tidak ada kata maaf. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad itu maling, akan saya potong tangannya, kata Nabi SAW. Siapa Fatimah? Fatimah itu adalah putri Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Inna Fatimata bid'atun minni." Sesungguhnya Fatimah itu adalah satu anggota tubuh dari saya, kata Nabi. Hadis muttafaqun alaih. Tapi meskipun dia anggota tubuhnya Nabi, tetapi kalau dia mencuri, kata Nabi, seandainya mencuri akan saya potong tangannya. Kenapa? Hukuman had. Maka dalam hal ini harus dibedakan antara hukuman had dengan hukuman ta'zir. Hukuman had tidak ada maaf, hukuman ta'zir masih bisa dimaafkan bagi orang-orang yang memang biasanya tidak melanggar. Hadis berikutnya 23. Tajawwazu, ringankanlah fis salati, di dalam salat. Fa inna, karena sesungguhnya khalfakum, di belakang kalian, yaitu yang menjadi makmum, ad-dhaif, ada orang lemah, wal kabir, ada orang tua renta, wadzal hajah, ada orang yang punya hajat atau keperluan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kepada para imam. Jadi sholat itu ada dua macam. Ada sholat menjadi imam, ada sholat sendirian. Untuk sholat sendirian, sepanjang apapun bebas, sakarepmu. Misalnya panjenengan terlambat sampai masjid sudah salam semua. Belum sholat isya panjenengan. Maka nyesel banget. Wah, ini gara-gara sibuk akhirnya sholat isyanya terlambat. Maka panjenengan menghukum diri sendiri. Salat isya, rakaat pertama membaca juz 29 selesai. Rakaat kedua membaca juz 30 selesai. Untuk menghukum diri. Nah, selesainya 1 jam.
Boleh seperti itu. Kenapa? Salat sendiri. Yang kedua, salat sebagai imam. Nah, salat sebagai imam ini ada aturannya. Aturannya apa? Disuruh imamnya untuk melihat maslahat makmum. Jangan melihat maslahat diri sendiri. Melihat masalah diri sendiri berarti mementingkan satu orang. Melihat maslahat makmum berarti mementingkan yang lebih banyak. Kaidahnya mengatakan maslahatul am tuqaddam 'alal maslahatil khassah. Maslahat yang sifatnya untuk orang umum lebih diutamakan daripada maslahat untuk khusus yang orang diri sendiri. Maka imamnya suka panjang karena dia sambil ngulangi hafalan misalnya, dia seorang hafidz Quran, tapi para jamaahnya orang-orang tua, orang-orang sepuh. Nah, ini nggak boleh kayak begitu, dia panjang-panjangkan. Mu'adz bin Jabal itu salah satu sahabat Nabi yang hafidz Quran. Makanya wajar kalau dia sholatnya biasanya panjang. Nah, pernah ngimami sholat Isya baca surat Baqarah sampai selesai. Karena zaman dulu itu biasanya kalau baca surat itu diselesaikan. Tidak seperti zaman sekarang kita ya. Paling baca satu ruko ya kan. Baca satu ruko saja selesai. Kalau zaman dulu udah mulai dari awal surat nggak akan berhenti sampai akhir surat. Atau satu surat dibagi dua, Baqarah bagi dua, berarti sudah dapat 2,5 juz itu. Nah, itu ada orang kemudian mundur tidak mau jadi makmumnya. Maka Rasulullah bukan memarahi makmumnya, tapi malah memarahi Mu'adz bin Jabal. Kamu itu membuat fitnah kamu itu. Masa orang-orang begini dimakmumi dengan apa? Diimami dengan surat Al-Baqarah. Mereka orang-orang yang sibuk, mereka dzal hajah, punya keperluan. Apa hajatnya? Nah, keperluan mereka karena mereka adalah orang-orang yang memelihara onta. Nah, malam hari seperti itu waktunya mereka untuk mengistirahatkan ontanya. Sehingga kalau ontanya dibiarkan nanti bisa lari. Nah, akhirnya mereka apa? Perlu untuk segera menyelesaikan sholat mereka. Maka tidak boleh panjang-panjang sehingga memberatkan kepada para jamaah. Berarti kapan boleh kita sholat panjang? Boleh kita sholat panjang dalam dua kondisi menurut para ulama. Pertama tadi, ketika kita sholat sendiri, maka sholat sepanjang apapun silahkan. Yang kedua, boleh sholat panjang ketika jama'atin mahsurin. Ketika makmumnya adalah sekelompok tertentu yang mereka memang suka sholat panjang. Misalnya nih, saya mengadakan sholat tarawih jam 2 malam. Orang-orang sudah paham, sholat tarawih jam 2 malam, ini nanti biasanya baca 1 juz. Nah, berarti itu jama'atun mahsurin. Yang datang adalah memang orang-orang yang memang pengen sholat tahajud selama 1 jam atau 1 jam lebih untuk menyelesaikan 1 juz. Yang tidak mau nggak akan datang karena memang berat seperti itu. Yang suka tarawih awal ya pasti ikutnya tarawih yang ba'da isya. Ini tarawih yang jam 2 yang datang orang-orang khusus. Nah, dipanjangkan boleh. Kenapa? Karena mahsur ya, terbatas. Maka tidak akan memberatkan siapapun juga. Tetapi saya ingin jelaskan di sini bahwa apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW pada sholat tertentu, maka tetap itu jadi sunnah. Misalnya, Nabi mensunnahkan sholat gerhana dipanjangkan, ya kan? Maka itu tetap jadi sunnah. Sehingga sholat gerhana ya sunnahnya panjang. Meskipun ada orang-orang tua, tetap sunnahnya apa? Panjang. Jadi tidak termasuk hadis ini, tidak termasuk. Adapun sholat gerhana dipanjangkan, itu masih bisa diikuti oleh orang-orang tua, karena sholat gerhana itu hukumnya hanyalah sunnah. Sehingga orang-orang tua yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholat gerhana, dia bisa duduk, nggak ada masalah. Jadi imamnya berdiri, membaca 1 juz atau setengah juz misalnya dalam 1 rakaat, maka makmumnya duduk nggak ada masalah. Sehingga dulu ketika saya mengimami sholat gerhana, sebelum sholat saya mulai, saya beritahukan 2 hal. Pertama, ini sunnahnya sholat gerhana dipanjangkan. Maka saya akan sholat lebih panjang daripada biasanya. Saya sebutkan 4 surat panjang saya baca. Kemudian saya katakan, yang kedua, pengumuman kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang sepuh-sepuh, nanti kalau ternyata tengah-tengah sholat tidak kuat, silahkan untuk duduk, nggak ada masalah. Jadi imamnya berdiri, dia duduk, nggak apa-apa. Kenapa? Ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka memang wajib berdiri. Tapi sholat sunnah, kita bebas. Mau duduk boleh, mau berbaring boleh, mau berdiri boleh. Bahkan saya guyoni, bapak-bapak bawa bantal nih boleh. Nanti kalau pas apa namanya, lelah, maka bantalnya dipasang turwo. Tapi masih ngikuti sholat.
Masih sebagai makmum jamaah salat gerhana, boleh ya, sah salatnya. Kita lanjutkan hadis 24. Tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan hufatan, dalam keadaan tidak bersandal. Cekeran kalau bahasa kita ya. Uratan, tidak berpakaian. Ya, bugil, ya, telanjang. Ghurlan, tidak berkhitan. Jadi masih utuh kemaluannya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kondisi manusia bangkit dari kubur itu seperti kondisi mereka lahir dari ibunya. Ketika kita lahir dari ibu kita bagaimana? Tidak pakai sandal, tidak pakai baju, dan belum berkhitan. Hanya bedanya pas kita lahir dari ibu kita dalam kondisi sebagai bayi, anak kecil. Tapi muncul dari kuburan ini tidak sebagai bayi, tapi sebagai manusia biasa. Panjenengan usia 30, bangkit juga usia 30. Panjenengan mati usia 50, bangkit juga usia 50. Panjenengan mati usia 80, bangkit juga usia 80. Meskipun nanti kalau masuk surga sudah usianya diubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rata 33 tahun usianya kalau sudah masuk surga. Tapi ketika bangkit dari kuburan maka sesuai dengan kondisi dia mati. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, Kama bada'akum ta'udun. Surat Al-A'raf ayat 29. Kama sebagaimana bada'akum, Allah memulai penciptaan kalian, ta'udun, kalian akan kembali. Dulu kita dimulai oleh Allah dalam keadaan telanjang, tanpa sandal, belum khitan. Nah, akan kembali seperti itu juga. Maka hadis ini tadi menafsirkan kalimat Kama bada'akum ta'udun, surat Al-A'raf ayat 29. Dan ini termasuk contoh menafsirkan Quran dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk tafsir tingkat tinggi. Tafsir tingkat tinggi adalah menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Bawahnya lagi menafsirkan Quran dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa besok kita dikumpulkan di padang mahsyar. Laki, perempuan, semuanya gabung, kumpul dalam kondisi telanjang semua, Pak. Jadi mohon maaf, ibu-ibu semuanya telanjang, mbak-mbak semuanya telanjang. Mas-mas, bapak-bapak semuanya telanjang semua. Kotar-katur ketok kabeh. Makanya ketika mendengar hadis ini, Aisyah langsung kaget, Pak. Aisyah ini kan perempuan muda. Nabi wafat usia Aisyah berapa? 18 tahun. Nah, mungkin pas disampaikan hadis ini usia 15 tahun misalnya, kaget dia. Ya Rasulullah, perempuan telanjang, laki-laki telanjang, satu tempat, ini bagaimana jadinya? Maka Rasulullah SAW menjawab, bahwa setiap orang waktu itu sudah sibuk dengan kondisi dirinya masing-masing. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Abasa ayat 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, masing-masing orang, minhum dari mereka yang ada di padang mahsyar, yauma idzin, pada hari itu, sya'nun, sudah ada kesibukan, yughni, yang menyibukkan dia. Sudah sibuk sendiri-sendiri. Mikirkan bagaimana saya nanti bisa enggak selamat dari neraka, di depan mata kelihatan neraka. Bisa enggak masuk surga. Maka karena saking sibuknya itu sudah enggak gubris adanya orang telanjang, enggak gubris. Dan sabda Nabi ini sesuai dengan fakta. Ketika gempa Jogja dulu, ketika orang-orang sedang masak di rumahnya jam 6 atau jam berapa itu, tiba-tiba gempa. Maka katanya itu ada ibu-ibu yang belum selesai pakai baju langsung lari keluar rumah, Pak. Begitu gempa selesai kaget, loh kok aku udah nih, kaget nih. Pas keluar nggak sadar. Nih. Nah itu baru gempa kecil loh, Pak. Gempa apa? Gempa di dunia. Itu bisa menyebabkan orang sampai lalai. Nah, bagaimana dengan kondisi di akhirat? Lebih ngeri lagi. Sehingga wajar kalau laki perempuan kumpul semuanya telanjang tapi nggak ada sama sekali yang menggubris. Nggak akan panjenengan lirik ke sana, lirik ke sini, nggak akan. Nih. Karena apa? Semuanya sudah bingung sendiri-sendiri. Mudah-mudahan semua kita dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Hadis 25. Takhayyaru, pilihlah,
linutafikum untuk mani-mani kalian. Maksudnya pilihlah istri yang baik untuk ditempatkan mani padanya. Ya, untuk apa? Hubungan suami istri dengannya. Fa'inan nisa, karena sesungguhnya para wanita itu yalidna, mereka melahirkan asbaha yang serupa ikhwanihinna dengan saudara-saudara laki-laki mereka, wa akhawatihinna dan saudari-saudari perempuan mereka. Ini hadis sanadnya adalah dhaif, tetapi maknanya juga sahih. Yang pertama, takhayyaru linutafikum. Pilihlah istri untuk menjadi tempat mani kalian bersarang padanya. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah, takhayyaru linutafikum. Tetapi lanjutannya, fankihul akfa wa ankihu ilaihim. Pilihlah, mencari istri, pilihlah. Karena kalian akan menempatkan nutfah kalian pada mereka, maka nikahlah wanita-wanita yang sekufu, alias dalam hal agama sama-sama baiknya. Jangan menikah yang agamanya jelek. Kenapa? Karena nanti anak-anak bisa nurun sama kejelekan ibunya. Ibunya suka misuh misalnya. Nah, ini anak-anaknya nanti ahli misuh, Pak. Karena ibunya marah sama anaknya yang keluar pisuan. Nah, setiap hari mendengar begitu, akhirnya anaknya ahli misuh. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dilahirkan di atas fitrah, agamanya bersih, agamanya Islam, orangnya baik. Hatta yu'riba anhu lisanu, sampai lisannya bisa mengucapkan. Fa abawahu yuhawidani, orang tuanya lah yang membikin dia Yahudi, au yunassirani, atau membikin Nasrani, au yumajjisani, atau membikin Majusi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lain-lain. Maka anak itu sebenarnya Islam. Tapi kok bisa Yahudi dewasanya? Kok bisa Nasrani? Kok bisa Majusi? Itu lingkungan. Nah, lingkungan yang paling kuat adalah orang tua. Karena orang tua ini bisa mempengaruhi anaknya lebih kuat daripada orang-orang lain. Karena orang tuanya menguasai anak tersebut. Nah, maka orang tua bisa menyebabkan anaknya Yahudi, bisa menyebabkan anaknya Nasrani, bisa menyebabkan anaknya Majusi, bisa menyebabkan anaknya ahli nyanyi, bisa menyebabkan anaknya ahli ngaji, bisa menyebabkan anaknya ahli misuh, bisa menyebabkan anaknya orang yang tutur katanya lemah lembut, karena orang tuanya juga lemah lembut. Nah, semua itu adalah bekas-bekas dari orang tuanya yang menanamkan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka hadis ini maknanya sahih. Kemudian penggalan yang kedua dari hadis ini, para wanita itu melahirkan yang serupa dengan saudara dan saudari mereka. Ini tidak perlu dipungkiri meskipun hadisnya dhaif, karena sesuai fakta. Namanya anak pasti akan nurun kepada orang tuanya. Kalau enggak orang tuanya, ya saudara-saudarinya orang tuanya. Kadang mirip dengan Pak D, kadang mirip dengan Bude. Tadi yang masih masih ada kaitan nasabnya. Karena itu kalau panjenengan misalnya suka, anak-anak saya pengennya itu yang kulitnya putih-putih. Nah, berarti caranya nikah wanita yang apa? Kulitnya putih kayak sapi, Kalau pengen yang kuning-kuning, nah, berarti cari istri yang kulitnya apa? Kuning kayak pohong niku kuning. Kalau suka yang anaknya hitam-hitam, karena menurut dia wah hitam-hitam itu kuat-kuat. Nah, silahkan cari istri negro, karena nanti akan apa? Melahirkan sesuai dengan ibunya atau saudara ibunya atau saudari ibunya. Tidak hanya masalah bentuk rupa saja, juga masalah kepribadian, juga masalah kebiasaan. Nah, biasanya nurun juga. Jadi tidak hanya masalah warna kulit seperti yang saya contohkan, tapi masalah sifat juga begitu. Kalau ada keluarga terkenal sifatnya pemberani, nah maka nikahi wanita-wanita di situ. Kenapa? Nanti anak-anaknya juga muncul orang-orang yang pemberani. Seperti keturunan Arab itu kan terkenal pemberani-pemberani, Pak. Maka ada Habib Rizik, demikian juga Habib-Habib yang lain yang terkenal pemberani. Ya wajar mereka, orang-orang Arab memang terkenal punya sifat-sifat pemberani yang dahsyat. Nah, sehingga wajar kalau kemudian anak-anaknya pun juga memiliki sifat yang pemberani seperti itu. Ada satu cerita saya pernah baca itu, orang luar negeri sombong sekali dia. Dia berkulit putih,
tetapi kurang cerdas. Kemudian dia menikahi seorang wanita kulit hitam, tapi terkenal cerdas sekali. Dan dia sombong mengatakan, ini saya menikahi wanita yang hitam, tapi sangat cerdas. Nanti akan lahir dari keturunan kami, orang-orang yang putih seperti bapaknya, tetapi cerdas seperti ibunya. Ternyata gara-gara kesombongannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang lahir hitam-hitam tur bodoh-bodoh. Jadi kulitnya ngambil ibunya hitam, terus otaknya ngambil bapaknya bodoh. Nah, gen kapok nih. Makanya jangan sombong dalam masalah seperti ini. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu panjenengan pinter, istri panjenengan pinter, kemudian anaknya jadi pinter, belum tentu. Memang biasanya begitu, ya. Itu sesuai fakta biasanya begitu. Tapi Allah bisa saja membalik. Maka jangan sombong dalam hal-hal seperti ini. Kita adalah orang-orang yang lemah, tidak punya kekuasaan sama sekali terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadis 26. Tadhhabu akan lenyap al-araduna. Ini roknya disukuni salah, mestinya di fathah. Al-araduna, tanah-tanah atau bumi-bumi, kulluha semuanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, illal masajid, kecuali masjid-masjid tidak lenyap. Fa innaha, karena sesungguhnya masjid-masjid itu yang domu akan berkumpul ba'duha sebagiannya ila ba'din kepada sebagian yang lain. Tapi hadis ini derajatnya adalah sanadnya dhaif sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya. Ya, nanti tunggu saja pada hari kiamat apakah masjid-masjid itu betul-betul tidak lenyap dari muka bumi ini. Jadi maksudnya hadis ini adalah semua tanah di bumi ini akan remuk hancur pada hari kiamat. Karena Allah bikin semuanya remuk pada hari kiamat nanti. Matahari remuk, bulan remuk, bintang-bintang berguguran, kemudian bumi ini rusak semuanya. Nah, kecuali masjid-masjid akan kumpul jadi satu. Kalau sudah kumpul jadi satu, kemudian dipindah oleh Allah ke tanah akhirat. Dipindah ke apa? Tanah akhirat. Itu maksudnya di sini. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dasar keyakinan. Apakah betul seperti ini? Tidak tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena hadisnya tidak sahih. Tapi fadilah hadis sahih tentang fadilah masjid ada banyak. Salah satunya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ahatun minas sama'i unzilat. Kalau ada satu penyakit dari langit diturunkan oleh Allah. Surifat, dipalingkan an ummaril masajid, bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Syekh Albani dhaif, tetapi kata Imam Baihaqi yang meriwayatkannya sendiri, hadis ini dapat diterima karena banyak yang menguatkan maknanya. Jadi ringkasnya hadis ini sahih maknanya menurut Imam Baihaqi. Bahwasanya kalau Allah turunkan siksa dari langit, penyakit dari langit, maka khusus orang-orang yang suka datang ke masjidnya nggak kena. Kayak COVID misalnya, nah, jadi diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Tapi orang-orang yang suka memurkan masjid, maka dia aman. Karena itu ketika COVID kemudian masjid pada sepi, ini salah sebenarnya. Mestinya ketika ada COVID kita harus apa? Ramaikan masjid. Supaya kita tidak terkena ahatun tadi. Tapi harus diyakini Pak ini. Kalau tidak yakin maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana perkataan para ulama, misalnya dalam masalah madu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, madu itu fihi syifa'ul linnas. Madu itu di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Lah saya minum madu kok nggak sembuh, gimana nih? Nah, itu bukan salah madunya, tapi salah keyakinannya. Keyakinannya kurang kuat. Masa sih madu begini bisa menyembuhkan? Nah, gara-gara begitu, keyakinannya tidak kuat, tidak 100%, Allah pun tidak kasih kesembuhan sebagaimana mestinya. Kalau Ibnu Umar, semua penyakit diatasi dengan madu. Beliau pernah keluar dumal. Dumal itu kayak udunan gitu. Maka ambil madu dioleskan. Nah, jadi teorinya Ibnu Umar, madu adalah obat segala penyakit. Karena Allah mengatakan fihi syifa'ul linnas, tidak disebutkan sebagai minuman. Maka obatnya ini bisa untuk obat dalam, bisa untuk obat luar.
Sakit dalam ya diminum, sakit luar ya dioleskan. Sakit mata berarti diteteskan madu pada mata. Tes. Tapi pernah saya coba, panasnya bukan main, Pak. Dan saya sudah kapok, sudah nggak mau lagi. Dan teman saya cerita, ketika dia neteskan madu pada mata, dimarahi Pak dokter. Salah itu. Kenapa salah, Pak? Karena dalam madu itu ada bakteri-bakteri yang tidak cocok untuk ditaruh di mata. Apa dalilmu naruh madu ke mata itu? Kalau matanya sakit ya madunya diminum, bukan diteteskan di mata. Nah, itu teori Pak dokter nih. Kalau teori Ibnu Umar enggak. Semua penyakit bisa diatasi dengan madu. Kalau luar maka dioleskan atau diteteskan, kalau dalam maka diminum. Tapi harus tadi sesuai keyakinan. Nah, demikian juga di sini. Kalau Allah turunkan penyakit dari langit, maka orang-orang yang memarukan masjid ini tidak terkena. Tapi harus diyakini. Kalau tidak yakin, kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 27. Tazawwaju nikahilah al-waduda, wanita yang penyayang, al-waluda, wanita yang subur. Fa inni, karena sesungguhnya aku mukathirun, akan membanggakan banyaknya bikum, jumlah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau seseorang ingin menikah, maka hendaklah memperhatikan sifat-sifat perempuan yang akan dia nikahi. Apakah dia wadud, seorang wanita yang penyayang? Bagaimana taunya kalau penyayang? Nah, dilihat kesehariannya. Sama anak kecil bagaimana? Kalau dia sama anak kecil sayang, maka insya Allah nanti kalau jadi istrimu juga begitu. Sama suaminya sayang, mau membuatkan teh setiap paginya, mau menyetrikakan bajunya, mau mencucikan bajunya dan sebagainya. Al-walud yang subur. Nah, subur ini dengan melihat kepada ibunya dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Dia punya mbak, anaknya berapa? Punya adik, anaknya berapa? Ibunya anaknya berapa? Nah, kalau ibunya anaknya banyak, insya Allah ini perempuan juga anaknya banyak. Kalau anaknya cuma satu, nah, paling-paling nanti juga anaknya juga satu. Ini bukan berarti bahwasanya wanita yang tidak subur itu tercela, tidak. Karena subur maupun tidak subur, ini semuanya Allah yang menciptakan. Ada yang dikasih anak banyak, ada yang dikasih anak sedikit, ada yang tidak dikasih anak sama sekali. Ada yang dikasih anaknya kembar. Ada yang dikasih anaknya laki semua. Ada yang dikasih perempuan semua. Ada yang tidak dikasih apa-apa. Itu semuanya kehendak Allah. Maka ini sama sekali bukan pelecehan atau penghinaan terhadap wanita yang tidak subur, tidak. Sama dengan kurus sama gemuk. Itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kurus tidak tercela karena kurusnya, orang gemuk tidak tercela karena gemuknya. Kalaupun dia tercela karena banyak makannya saja. Tapi kalau orang yang tidak banyak makan tapi takdirnya gemuk, tidak tercela sama sekali. Nah, maka yang dimaksud di sini bukan wanitanya, tapi laki-lakinya. Hei laki-laki, kalau mau nikah, jangan asal pilih cantik, tidak. Tapi lihat dua hal ini. Sifatnya baik, tidak. Meskipun kurang cantik, tapi kalau sifatnya baik, nah ini dipilih. Kemudian yang kedua, subur, tidak. Dan indahnya di sini, Nabi tidak menyebutkan sama sekali soal cantik, nggak disebutkan oleh Nabi. Maka tidak ada satupun dalil yang saya temukan Nabi menghasung kita nikahi wanita cantik. Saya nggak nemukan. Kalau bolehnya boleh ya. Tapi kalau hasungan dari Nabi, nikahlah wanita cantik, nggak nemu saya. Dalil sampai hari ini belum nemu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita biasanya dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, atau karena nasabnya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Ini Nabi cuma memberitahukan saja, menginformasikan saja. Rata-rata manusia begitu itu. Kemudian Nabi menyuruh, falfar bidzatiddin, pilihlah yang punya agama yang bagus. Taribat yadak, pasti kamu akan beruntung. Nah, jadi yang diintikan oleh Nabi adalah apa? Agamanya. Adapun yang ini tadi, yang diintikan oleh Nabi adalah sifatnya al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang subur. Nabi tidak pernah sama sekali bicara soal cantiknya wajah wanita tersebut. Hadis 28. Tasammau, bernamalah kalian bismi, dengan namaku, wala takannau, dan janganlah kalian berkunyah bikunyati, dengan kunyahku. Kunyah itu adalah
nama yang dimulai dengan abu untuk laki-laki, dimulai dengan ummu untuk perempuan. Rasulullah kunyahnya siapa? Abul Qasim. Jadi maksud hadis ini adalah kita boleh pakai nama Nabi, tidak boleh pakai kunyah Nabi. Namamu siapa? Muhammad, boleh. Namamu siapa? Ahmad, boleh. Namamu siapa? Abul Qasim, enggak boleh. Loh, saya ini betul-betul Abul Qasim, anak saya pertama namanya Qasim. Meskipun anakmu yang pertama namanya Qasim, kamu jangan pakai nama Abul Qasim. Tetapi saya jujur, ini hadis diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hanya berlaku di masa beliau masih hidup. Ketika masa beliau sudah wafat, maka hadis ini sudah tidak berlaku. Pendapat ini mengatakan begitu karena ada kejadian. Rasulullah sedang di pasar, ada orang manggil, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Maka Nabi menoleh. Ternyata orang itu mengatakan, "Saya tidak memaksudkan panjenengan ya Rasulullah. Yang saya maksud adalah Abul Qasim yang lain itu, teman saya itu." Nah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Tasammau bismi wa la takannau bikunyati." Kalau begitu mulai sekarang silahkan namanya Muhammad boleh, tapi kalau nama Abul Qasim jangan. Karena dalam bangsa Arab, memanggil dengan nama Abu itu sama dengan menghormati. Sehingga Rasulullah itu kadang-kadang dipanggil dengan nama Abu oleh orang-orang Yahudi. Ya Abul Qasim, karena menghormati Rasul. Tapi kalau mengatakan ya Muhammad, ini tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surat An-Nur ayat 63. Jangan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil sebagian teman kalian yang lain. Artinya tidak boleh jangkar, ya Muhammad, enggak boleh. Makanya nama Muhammad diizinkan oleh Nabi karena tidak mungkin ada yang panggil ya Muhammad kepada beliau. Tapi ya Abul Qasim tidak boleh. Kenapa? Karena ya Abul Qasim ini kadang-kadang Nabi dipanggil dengan nama tersebut. Ini pendapat yang pertama. Kita orang Indonesia, rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i, maka kita pahami hadis ini dengan mazhab Syafi'i saja. Apa kata mazhab Syafi'i? Maksudnya adalah, kalau seseorang namanya sudah Muhammad atau sudah Ahmad, maka tidak boleh dia bernama Abul Qasim. Seperti saya namanya kan Muhammad Abdullah. Maka nanti kalau saya punya anak namanya Qasim, saya tidak boleh menamakan diri saya Muhammad Abul Qasim. Tidak boleh. Muhammad Abu Zaidan boleh. Tetapi ada orang bernama Sulaiman. Dia punya anak namanya Qasim. Boleh enggak dia bernama Sulaiman Abul Qasim? Boleh. Karena dia tidak menggabungkan nama Nabi dengan nama Abul Qasim. Jadi yang dilarang adalah menggabungkan antara keduanya. Nama Muhammad sudah dipakai, kemudian nama Abul Qasim juga dipakai. Nah, ini yang dilarang. Ini mazhab Syafi'i memahami hadis ini seperti itu. Dan pemahaman ini sangat bagus menurut saya, karena ada sabda Nabi yang menguatkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Idza sammaitum bi," kalau kalian itu memberi nama dengan nama saya, Muhammad atau Ahmad, "fala tukannu bi," maka jangan pakai kunyah saya. Jadi kalau sudah namanya Muhammad atau Ahmad, maka jangan pakai nama Abul Qasim. Tapi kalau tidak bernama Muhammad atau Ahmad, maka boleh bernama Abul Qasim. Nah, silahkan yang punya anak namanya Qasim, dia pakai nama Abul Qasim, silahkan, apabila namanya bukan Muhammad. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa boleh kita memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama para nabi. Nabi Muhammad, atau Nabi Ahmad, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Adam, boleh. Anak pertama dikasih nama Adam, anak kedua dikasih nama Idris, anak ketiga dikasih nama Hud, silahkan, gak ada masalah. Yang tidak bagus adalah kalau kita kasih nama dengan nama-nama malaikat. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan nama-nama malaikat makruh untuk nama-nama anak-anak kita. Karena nanti maknanya jadi kurang bagus. Siapa itu yang rame-rame? Jibril rame-rame. Wah, kan kurang bagus maknanya, Pak.
Oh, Jibril ini nakal. Nah, seolah-olah kita apa? Marahi malaikat Jibril. Jadi maknanya jadi kurang bagus. Nah, sehingga dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Tapi faktanya memang sampai hari ini saya sering menemukan ada anak-anak, masih ada saja anak-anak namanya nama-nama malaikat. Jibril ada, Mikael juga pernah dengar. Yang belum pernah dengar cuma satu aja, Israel, itu belum pernah. Nah, seandainya ada yang ngasih nama anaknya Israel gimana? Ya, hukumnya tadi diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kita lanjutkan hadis 29. Ta'isa, binasa, abdud dinar, budaknya dinar, wa abdud dirham, dan budaknya dirham, wa abdul khamisah, dan budaknya selendang. Apa maksudnya? In u'tiya, kalau dia diberi, yaitu diberi dunia, rodiya, dia ridho. Wa illam yu'ta, kalau tidak diberi, sakhita, dia murka. Ta'isa, dia binasa, wantakasa, dan dia terbalik kepalanya ke tanah. Maksudnya didoakan buruk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi maksudnya rugi dia. Karena orang yang kepalanya berada di tanah ini orang yang rugi. Wa idza syika, dan apabila terkena duri, falan taqasha, maka dia tidak bisa membersihkan duri tersebut. Hadis ini maksudnya adalah mencela orang-orang yang memburu dunia. Amalan-amalan baik tapi tujuannya semata-mata dunia. Menolong orang, kenapa? Supaya orang yang saya tolong tadi ngasih duit. Nah, ini tercela kayak begini. Ada orang jatuh, maka kita menolongnya hendaklah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itu in u'tiya radiya. Setelah menolong, kalau dikasih dia ridho, senang. Wa illam yu'ta sakhita. Kalau enggak dikasih marah-marah. Nah, jangan seperti itu. Termasuk misalnya kalau jalan lagi diperbaiki. Kan biasanya ada yang nyegat apa ini? Di sana ada yang nyegat, timur, yang barat juga ada yang nyegat nih. Nah, maka hendaklah seperti itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang nyemplungi duit ya alhamdulillah, terima kasih. Kalau tidak ada yang nyemplungi duit, enggak usah marah-marah. Karena bisa jadi orang yang enggak nyemplungi duit memang enggak bawa duit. Nih, bukan karena pelitnya, tapi karena apa? Tidak siap duitnya. Sehingga enggak usah marah-marah. Nah, yang marah-marah begitu itu namanya abdud dinar. Pekerjaannya semuanya dikaitkan dengan dinar. Enggak mau melakukan kebaikan kecuali kalau ada dinar. Nah, itu tercela. Kemudian Rasulullah mengatakan, tuba, bahagia, li'abdin, untuk seseorang, akhada, yang dia memegang, bi'inani farosihi, tali kekang kudanya, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu jihad. Ash'atha, berkusut, ra'suhu, kepalanya, rambutnya maksudnya. Mughbarratun, berdebu, qadamahu, kedua kakinya. Ingkana, jika adalah dia fil hirasah, ditugasi hirasah. Hirasah itu berada di saf depan untuk menjaga supaya musuh tidak masuk ke barisan kaum muslimin. Kana fil hirasah, dia tetap berada di dalam hirasah, taat kepada panglima perangnya. Wa ingkana, dan jika adalah dia fis saqah, ditempatkan di saqah. Saqah itu pasukan paling belakang. Jadi kebalikannya. Kalau tadi depan, maka ini apa? Di belakang. Kana fis saqah, dia tetap berada di saqah, di belakang. Ini sta'dzana, kalau dia minta izin, lam yu'dzallah, tidak diberi izin, karena dia bukan orang terpandang, dia prajurit biasa. Wa in syafa'a, kalau dia memberikan syafaat, memberikan bantuan supaya orang lain dapat pertolongan, lam yusyafa', tidak diterima syafaatnya. Kalau dia kasih rekomendasi, maka rekomendasinya tidak dianggap. Maksud hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahagia orang-orang yang dia ikhlas betul-betul karena Allah dalam amalnya. Sehingga meskipun dia tidak punya pengaruh apapun di kalangan umat Islam, tapi dia beramalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berada di depan, berada di depan. Disuruh berada di belakang, berada di belakang. Disuruh bagian masak, bagian masak. Disuruh bagian parkir, bagian parkir.
Disuruh bagian diamkan anak-anak itu supaya nggak rame-rame, supaya nggak ganggu pengajian. Nah, dia rela. Apapun pokoknya rela. Nah, itu orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus saya harus posisi sebagai panglima tinggi, nggak harus. Saya sebagai pembicara harus, nggak harus begitu. Apapun yang diberikan tugas untuk dia, yang penting ada pahalanya, dia rela karena yang inti adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud hadis ini adalah membedakan dua orang yang tujuannya beda. Satunya tujuannya semata-mata dunia, satunya tujuannya semata-mata pahala. Yang tujuannya dunia tadi kata Nabi ta'isa, itu pasti binasa nanti. Karena di akhirat tidak punya apa-apa. Tapi yang tujuannya akhirat ini, maka tuba, dia pasti bahagia. Bahagia kenapa? Masuk surga. Maka marilah kita menjadi kelompok yang kedua, jangan menjadi kelompok yang pertama. Kata-kata tuba ini juga sebagian ulama mengartikan ini nama pohon dalam surga. Dan tafsiran seperti ini kita temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba syajaratun fil jannah. Tuba adalah nama pohon di dalam jannah yang perjalanan 100 tahun karena saking besarnya pohon tersebut. Baju-bajunya ahli jannah semuanya keluar dari kelopak-kelopaknya pohon ini. Hadis riwayat Ahmad sahih. Mudah-mudahan semua kita berada di pohon tuba ini. Amin ya rabbal alamin. Hadis terakhir 30. Ta'allamu pelajarilah min angsabikum dari nasab-nasab kalian ma sesuatu yang tasiluna bihi kalian bisa menyambung dengannya arhamakum kerabat-kerabat kalian. Fa inna silatar rahim karena sesungguhnya silaturrahmi mahabbatun fil ahli menyebabkan cinta pada keluarga. Mathratun fil mali menyebabkan banyak pada harta, hartanya jadi melimpah. Mansaatun fil athari mengundurkan pada usia kita, usianya jadi panjang, berkah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disunnahkannya mempelajari nasab kita masing-masing. Bapak kita siapa? Adiknya bapak, kakaknya bapak siapa saja. Kemudian bapaknya bapak siapa? Adiknya mbah kita siapa? Masnya mbah siapa? Kemudian mbah atasnya lagi apa namanya? Buyut. Nah, itu buyut siapa? Bapaknya apa? Masnya buyut siapa? Adiknya buyut siapa? Supaya tahu semuanya. Kalau sudah tahu, tasilun, bisa silaturrahim. Jadi silaturahmi itu tidak hanya keluarga dekat, tapi keluarga jauh-jauh juga di silaturahmi ini. Ini masih bersambung dengan saya pada kakek yang ketiga misalnya, berarti masih kerabat. Nah, sehingga kalau bisa kita dimanapun tempat, kita mengetahui siapa-siapa kerabat-kerabat kita di situ. Saya misalnya orang Solo, apakah ada kerabat-kerabat saya di Weru? Nah, kalau ada mestinya saya pelajari siapa-siapa kerabat saya di Weru. Sehingga kalau saya ke Weru maka saya ngerti, oh ini masih kerabat-kerabat. Kemudian kalau saya ke Sragen, nah, mestinya saya ngerti siapa ini kerabat-kerabat saya. Jangan sampai orang nggak ngerti, ternyata ini Pak D-nya, ini Pak L-nya. Tidak tahu seperti ini berarti apa? Satu kekurangan. Maka hukum mempelajari ilmu nasab untuk kita masing-masing, nasab kita masing-masing adalah disunnahkan. Hukumnya apa? Disunnahkan. Maka perlu dicatat Pak, nasab itu. Siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa ke atas. Kemudian semuanya ini punya kerabat-kerabat siapa saja, nah, ditulis juga supaya diketahui semuanya. Yang kedua, hadis ini membahas tentang fadilah silaturrahim. Fadilahnya ada 3. 1, menyebabkan cinta dalam keluarga. Yang 2, menyebabkan harta melimpah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyebabkan usia kita bertambah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara supaya kaya, ada satu kitab judulnya Kaifatakunu Ghaniyan. Bagaimana caranya supaya kamu jadi orang kaya? Nah, salah satunya yang ditampilkan hadis ini. Silaturrahim. Silaturrahmi kok bisa menyebabkan kaya? Karena kalau banyak yang kenal dengan kita, maka ketika kita mendapatkan suatu musibah misalnya, mereka akan berdatangan.
Kalau kita lagi keperluan misalnya, punya keperluan, mereka akan berdatangan. Nah, sehingga dari situ bisa menyebabkan apa? Hartanya semakin banyak. Banyak relasi. Nah, sehingga kita bisa bisnis dengan ini, bisnis dengan ini, bisa bisnis dengan ini. Karena banyak relasi, maka jadi mudah kita untuk melakukan perbisnisan tersebut. Itulah yang menyebabkan hartanya menjadi banyak. Inilah yang dapat dipelajari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 10 hadis betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah besok kita lanjutkan huruf fa nomor 31 dan seterusnya. Masih ada 5 menit kalau ada